Wadidaw, akhirnya Leo, full One Piece chapter 1085 sudah keluar dan hadir ke tengah-tengah kita semua. Pertama-tama mari kita ucapkan terima kasih kepada Raja Spoiler, Redon, atas informasinya. Redon menginformasikan jika ada 17 halaman dalam chapter kali ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1085 diberi judul Kematian Nefertari Cobra. Chapter kali ini dimulai dengan cover request atau permintaan pembaca terkait sampul. Kita bisa melihat Franky memimpin beberapa bayi penyu atau tukik pergi ke laut. Cerita dimulai dengan melanjutkan flashback atau kilas balik yang diceritakan Sabo kepada Dragon dan Ivankov. Imu berbicara dengan Cobra atau Raja Cobra. Ada dua hal yang ingin kukatakan padamu dan satu pertanyaan untuk ditanyakan Cobra, ucap Im Sama. Mendengar itu, Raja Cobra kaget. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa apa yang dia lihat tidak mungkin. Imu berbicara sebagai orang ketiga. Dia menyebut dirinya Mu. Kemudian Raja Cobra juga berbicara, Imu, aku tahu nama itu. Ini mungkin kebetulan, tapi di antara 20 pertama, 20 pemimpin kerajaan yang mendirikan pemerintah dunia maksudnya. Kemudian Imu atau Im Sama juga berbicara, diam, kamu tidak akan mendapatkan jawaban meskipun kamu bertanya, meskipun aku dapat memberitahumu beberapa hal. Pertama, Di adalah orang-orang yang menjadi musuh kita di masa lalu. Meski para Di belakangan ini tidak tahu arti nama mereka. Para sarjana yang mencoba menemukan kebenaran tentang Void Century atau abad kekosongan, para bajak laut yang mencoba menemukan Poneglyph. Semua ini adalah kesalahan Lily. Jika dia tidak membuat kesalahan pada hari itu, Poneglyph tidak akan tersebar ke seluruh dunia. Namun ada satu skenario yang saya curigai, bahwa mungkin Poneglyph tidak disebarkan ke seluruh dunia karena kesalahan, tapi karena rencana yang disengaja. Ini ucap Redon ya, yang bagian terakhir. Saat Imu atau Im Sama berbicara, 5 tetua atau para Gorosei mengeluarkan senjata dan mengarahkannya pada Raja Cobra. Raja Cobra berpikir pada dirinya sendiri, dia tidak akan keluar dari ruangan tersebut hidup-hidup. Berlanjut, Imu atau Im Sama kembali berkata, saya yakin jawabannya terletak pada surat yang ditinggalkan oleh Lily. Anda memanggilnya Ratu Lily dari keluarga Nefertari. Tapi siapa sebenarnya nama pengirim yang tertulis di surat itu? Kemudian setelah mendengar Im Sama atau Imu berkata, Raja Cobra bertanya bagaimana nasibnya atau nasib Lily. Kemudian salah satu dari 5 sesepuh atau Gorosei menjawab jika nasibnya atau nasib Lily diputuskan saat dia melihat Im Sama. Artinya orang yang melihat Imu atau Im Sama harus berakhir atau nyawanya harus hilang, Leo. Berlanjut, kemudian Raja Cobra mulai berbicara. Nama asli Ratu Lily adalah Nefertari Di Lily. Mendengar itu, Imu atau Im Sama berkata, Di. Saat Imu mendengar Di atas nama Lily, panah bayangan hitam muncul dan menusuk perut Cobra. Tapi sepertinya bukan dari Imu. Ternyata bukan dari Im Sama, Leo, panah bayangan tersebut. Apakah itu bentuk serangan dari para Gorosei? Menarik untuk ditunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Sabo yang bersembunyi di balik pilar muncul dan menembakkan api ke arah Imu atau Im Sama. Namun Im Sama, makhluk besar dengan mulut besar
dan gigi tajam. Kita tidak bisa melihatnya dengan jelas, hanya siluetnya. Lalu Im Sama berubah menjadi gigitan dan menelan api Sabo. Monster Im Sama ini, Leo, menarik, sungguh menarik. Kemudian masih berlanjut. Im Sama atau Imu turun dari singgasana, sementara 5 Gorosei berubah menjadi makhluk besar saat mereka mengelilingi Sabo dan Raja Kobra. Kita tidak bisa melihat mereka dengan jelas, hanya siluet mereka. Salah satunya terlihat seperti burung, mirip dengan Morgans. Yang lainnya terlihat seperti gajah atau babi hutan. Kemudian yang lainnya mirip setan atau oni, dia bertanduk besar. Sepertinya salah satu dari mereka memiliki awan yang mengambang di lehernya, seperti Luffy dan Lucy dalam bentuk kebangkitan atau awakening. Ini bukan 100% yakin, karena kita hanya melihat siluetnya saja. Kemudian yang terakhir, hanyalah siluet besar. Kita tidak bisa menggambarkannya dengan lebih baik. Kemudian kembali ke Sabo yang bergerak dengan cepat, meraih Raja Kobra dan mencoba melarikan diri dari ruangan singgasana. Im Sama mencoba menangkap mereka. Raja Kobra berbicara dengan Sabo. Tolong beritahu Vivi dan Luffy, kita semua juga kita semua di sini maksudnya adalah keluarga Nefertari. Berarti kerajaan Alabasta adalah kerajaan yang dipimpin penyandang nama Di. Kemudian sedikit kilas balik ke masa kecil Sabo dimulai. Sabo berkomentar bahwa aneh bagaimana S dan Luffy memiliki Di nama mereka. Kemudian S membalasnya atau berbicara, aku juga bisa memberikannya padamu, Sabo. Aku akan memanggilmu Sadibo. Asal jangan sampai D diganti M aja, Leo. Kembali ke masa sekarang, kita bisa melihat bahwa Sabo dan Raja Kobra sama-sama tertusuk. Raja Kobra mulai membacakan surat Lily. Lindungi Poneglyph. Kemudian kita tidak bisa mendengar bagian selanjutnya karena salah satu auman 5 sesepuh atau Gorosei dalam wujud makhluk raksasa menutupi suara kobra. Tapi kita bisa mendengar bagian terakhir surat Lily. Kibarkan bendera fajar ke dunia. Apakah ini berkaitan dengan Luffy, Leo? Atau ramalan Oden atau catatan Oden bahwa saat ini Joy Boy telah terlahir kembali dalam wujud Sangat Nika, sosok Warrior of Liberation, Monkey D. Luffy, kapten tercinta kita, yang akan menguak tabir kepalsuan pemerintah dunia. Kemudian kembali ke cerita. Setelah Raja Kobra berkata, kibarkan bendera fajar ke dunia, Raja Kobra berdiri dan memblokir serangan Im Sama agar Sabo bisa kabur. Sabo berteriak, Kobra! Kemudian adegan dipotong menjadi beberapa detik kemudian. Kita bisa melihat Raja Kobra di lantai dan dia telah mati. Sementara itu, Wapol melihat semua yang terjadi melalui lubang di dinding. Im Sama memperhatikan Wapol memata-matai mereka. Wapol menjadi panik dan mulai memakan dinding untuk melarikan diri. Wapol berteriak, seharusnya aku tidak melihat ini, ucapnya. Kemudian setelah itu, cerita berpindah atau meninggalkan ke ruang rapat. Nampaknya sidang rapat Reverie yang menerima pesan yang mengatakan bahwa Raja Kobra dan Raja Wapol tidak akan bergabung lagi dalam rapat. Sementara itu, di ruangan lain, kita bisa melihat Putri Vivi telah ditangkap oleh CP0. Di ruangan itu ada Rob Lucy, Jabura, Kalipa, dan anggota CP0 lainnya yang kita lihat di chapter-chapter sebelumnya. Jabura dan Kalifa mendapatkan panel perkenalan mereka sebagai anggota Superfall Aegis. Zabura merangkum hal-hal lain yang terjadi di Marizoa. Setelah insiden melawan Saint Carlos, Leo dan Sai
mengumumkan bahwa mereka adalah bajak laut di bawah bendera kru Mugiwara Pirate. Di sisi lain, sepertinya Fujitora membiarkan para budak melarikan diri dan Ryokugyu membentaknya. Kebenaran yang kau pilih Fujitora, mantap. Berpindah lagi, tiba-tiba Waffle masuk ke ruangan tempat Vivi dan CP0 berada saat dia kabur dari ruangan singgasana. Itu mengalihkan perhatian CP0. Jadi Vivi memanfaatkan situasi tersebut dan menangkap Waffle untuk melarikan diri. Dan bagian terakhir kita bisa melihat Vivi dan Waffle melarikan diri, sementara istri Waffle melihat mereka bersama. Dia kaget. Vivi berkata, "Mau kemana Waffle?" Waffle berteriak, "Aku akan lari ke ujung dunia di mana tidak ada yang bisa menemukanku." Kemudian Vivi juga berbicara, "Bawa aku bersamamu." Sementara itu istri Waffle, Cinderella, berteriak, "Mereka kabur bersama." Anjir, dikira kabur. Nikah lagi kali. Tapi sebenarnya poin pentingnya, kedua orang ini adalah target dari Im-sama dan para Gorosei. Yang pertama, Vivi adalah keluarga Nefertari, penyandang Namadi yang memang harus dimusnahkan oleh Im-sama dan para Gorosei. Kemudian yang kedua, Waffle melihat dan mendengarkan semua hal yang seharusnya tidak harus dia lihat dan dengarkan. Sesuatu yang berbahaya. Itulah alasan mengapa mereka saat ini berlari atau kabur bersama dengan Morgans. Sungguh menarik. Bagian terakhir, informasi penting yang tentu kalian suka, karena minggu depan tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.